hari ini. Semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Fatihah atau baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Langsung sebelum memulai pembelajaran ini benar ya kelas berapa? Kelas 8. Ya, sebelum mulai pembelajaran ini kita berdua akan absen dulu nama-nama kalian di sini. Nama-nama di sini ada, saya sudah bawa absennya. Satu Ahmad, Dewi, ya, nampaknya ada semuanya ya. Bapaknya bukan berapa saja. Mungkin dari ada yang tidak hadir atau izin. Tidak ada. Ya udah, tidak ada. Langsung mengenai pembelajaran ini, pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit. Sebelum menjelaskan itu ada apa? Pengenalan materi. Pengenalan materi di sini ada beberapa. Ya, ini sesuai ini ada tenang dulu ya. Simak dengan baik-baik penjelasan ini. Ya, ini ya. Setelah kompetensi kita pada pagi hari ini, di mana kita disuruh memahami hadis tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Ya, mungkin dari Ahmad mungkin ada apa bisa menjelaskan mengenai keseimbangan hidup itu seperti apa? Ya, pokoknya seperti itu. Jadi keseimbangan hidup ini bentar ya. Ya, ini sebelum memberikan pengertiannya. Di sini sudah ada ayatnya mengenai keseimbangan hidup tadi. Ini langsung Pak Guru jelaskan. Ya Allah, di sini artinya ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesana aku akan kembali. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan kesempatan untuk berbanyak amal kebajikan, dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya dari penjelasan hadis ini kita semuanya untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dalam hal kebaikan. Maksudnya itu kita semisal kita dalam waktunya berpuasa ya kita harus berhijrah atau kita berpuasa sekalian bagi yang melaksanakan itu. Terus kemudian ini hadis tadi. Terus kemudian ada hadis yang lain ini, yang artinya bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup untuk selamanya, dan beramallah kamu buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, apa ada yang perlu dipertanyakan mengenai dari dua hadis ini? Yang sementara tidak ada. Kalau tidak ada, langsung Pak Guru jelaskan ini ya. Bentar.
intinya pada bagian ini itu melestarikan alam atau lingkungan. Yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan, dan kemudian dari Ahmad tadi sudah menjelaskan juga, melestarikan itu juga dapat diartikan sebagai lestari ya. Lestari itu bisa dikatakan kita bisa menjaga atau menyeimbangkan. Ya, seperti ini ya. Berarti kata seumpama kita berbicara tentang lestari itu, kita tidak semena-mena kita langsung diharapkan untuk menyeimbangkan. Jadi kalau seumpama melestarikan alam itu berarti kita menyeimbangkan alam atau lingkungan itu. Ya, bisa dipahami ya di sini. Ya, ini kemudian isi kandungan hadis keseimbangan kehidupan untuk dunia dan akhirat ini berusahalah untuk kebahagiaan dunia yang hasilnya untuk masa depan dan beramallah untuk kebahagiaan di akhirat. Jangan ditunda-tunda seakan-akan besok kita akan mati. Berarti gini ya, kita disuruh untuk berusaha untuk dunia kita ini. Seakan-akan ada hadis ini. Ada hadis yang menjelaskan itu imali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'amal li'afirotaka ka'annaka ta'isu bodan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kita seumpama kalau kita petik di sini, berarti kita harus melaksanakan kebaikan itu secepatnya. Baik, kita lanjutkan mengenai isi kandungan tadi. Isi kandungan dari hadis tentang keseimbangan atau melestarikan lingkungan tadi. Di sini bisa dipahami ya dari sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Di sini jelaskan sedikit. Allah dan Rasulullah memberikan kepada manusia bahwa sekian tahun yang akan datang akan menjadi kemajuan iptek. Hal ini terbukti adanya HP, internet, TV, pesawat telepon akan mendorong kita berperilaku baik untuk terbuka di alam akhirat. Jadi intinya kita berbuat baik di zaman sekarang ini. Ini tidak perlu kita harus bertemu dengan orangnya, harus bertemu dengan yang kita ajak berbuat baik. Tapi kita sekarang dimudahkan adanya iptek tadi. Iptek apa sih? Iptek itu pengetahuan dan teknologi, seperti sekarang ada HP itu ya. Kebanyakan dari anak-anak semuanya sudah pegang HP semuanya. Jadi gunakanlah HP itu dengan bijak, seperti kita langsung bertemu dengan orangnya. Kalau sudah kita berbuat baik, ya bagaimana cara kita untuk berbuat kebaikan dengan melalui HP tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini? Ya, setelah setelah kita mengenal tentang hadis tadi, kita pasti dihadapkan dengan hikmahnya. Hikmahnya bagi manusia sebagai berikut sini ya. Menambah semangat kerja untuk meraih kehidupan di dunia dan akhirat. Terus yang kedua, mencari ilmu untuk kemajuan di segala bidang. Terus kemudian beribadah dan beramal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi kesimpulan dari hadis kedua tadi ini kita dapat kesimpulannya bahwa kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Semisal waktunya kita ibadah, terus
Bisa dipahami ya? Ya, ini ada sedikit lembar tugas mengenai apa tadi dari penjelasan tadi. Mungkin nanti bisa ketua kelas yang membagi atau yang membagi tugas ini kepada teman-temannya, bisa dikelompok-kelompokkan nanti. Nah, ya ini ya, masih ada kelanjutannya dari perbuatan dari melestarikan lingkungan tadi. Ini orang yang baik bukanlah orang yang mencari akhirat dengan meninggalkan dunia dan sebaliknya, karena keduanya harus diusahakan bersama, dan kehidupan dunia akan mengantarkan manusia sebagai sarana menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Jadi intinya kita sesuai dengan penjelasan yang penjelasan tadi itu kita harus sama-sama seimbang. Kalau kita melakukan perbuatan kebaikan, melakukan suatu ibadah, berarti kita harus diimbangi dengan kerja diri. Tidak boleh semena-mena karena kita mencari suatu katakanlah surga ya. Berarti kita tidak harus dulu harus ke surga. Selanjutnya kita harus bersemangat untuk mencapai segala yang bermanfaat dan tidak boleh merasa lemah. Kita harus bersemangat seperti kita seumpama diperlakukan orang baik. Yang baik itu seperti apa? Kita harus menyikapi dengan bijaksana. Maksudnya bersemangat di sini untuk mencapai segala sesuatu bermanfaat dan tidak boleh merasa lemah. Apapun yang kita lakukan, kita harus yang sesungguhnya. Misal kita belajar, ya kita harus berniat belajar dengan baik. Ya. Terus kemudian selanjutnya ini ada hikmah lagi, dapat bermanfaat ini ya, dapat mengatasi problem hidup yang dihadapi. Kemudian memperoleh penghargaan dari orang lain. Kemudian dapat melaksanakan ajaran agama syariah, dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ini diantaranya fungsi dari menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian kesimpulannya ini yang poin terakhir ini, hadis tersebut bertujuan untuk mencari kehidupan di dunia dan akhirat. Keduanya harus seimbang, tidak boleh dipilih satu dengan meninggalkan yang lain. Dan orang yang baik bukanlah orang yang mencari kehidupan dengan meninggalkan dunia dan sebaliknya, karena keduanya harus diusahakan bersama. Sampai di sini paham ya? Ya. Sampai ada pertanyaan dari siswa-siswa, dari anak-anak. Kalau sudah tidak ada, kalau ada pertanyaan atau itu usulan yang lain bisa ditambahkan pada pertemuan yang akan datang, atau bisa hubungi via WhatsApp dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.